yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Al-Ma'rij surat 22 ayat 22-23. Allah Subhanahu wa taala telah mengecualikan mereka dari jenis manusia yang senantiasa bersusah hati dan tidak sabar tatkala ditimpa kesusahan, dan tidak bersyukur manakala mendapat kesenangan. Seolah Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa orang yang benar-benar sholat bukanlah orang yang senantiasa bersusah hati atau selalu berkeluh kesah dan tidak bersyukur. Menurut hemat saya, ketiga sifat ini adalah terhitung mungkar. Sedang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan laksanakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah lainnya. Al-Ankabut ayat 45. Orang yang sholat dan memelihara seluruh waktu sholatnya akan dijaga oleh sholatnya dari melakukan segala larangan Allah, seperti sifat-sifat yang disebutkan di atas tadi dan selainnya dari perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Tegasnya, orang yang sholat itu harus mengikuti tata cara dan tertib yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan dalam sholatnya, sebagaimana yang kita contoh dari para ulama salaf dan khalaf. Hanya orang yang sholatnya sedemikian itulah terhitung orang yang mendirikan sholat dan memelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dalam kitab Nasaih Diniyah wal Nasaih Imaniyah, tentang keutamaan daripada orang-orang yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat, melaksanakan sholat sebagaimana yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat beliau, dan terus menerus daripada ulama-ulama salaf dan ulama khalaf sampai kepada kita. Di antaranya di dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifat daripada orang yang melaksanakan sholatnya. Itu disebutkan illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Dalam ayat sebelumnya, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Bahwasanya manusia secara umum itu dalam keadaan apabila ditimpa kesusahan, maka mereka akan berkeluh kesah, mereka akan putus asa. Nah, itu secara umum. Jadi manusia secara umum apabila ditimpa kesusahan, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak disukai, maka akan berkeluh kesah, berduka cita, bahkan bersangatan putus asa. Adapun apabila ditimpa atau mendapat kebaikan, maka secara umum manusia mencegah atau pelit dalam masalah hartanya atau kebaikan untuk diberikan kepada orang lain, atau dia mencegah dirinya daripada berbuat baik. Jadi secara umum manusia seperti itu, baik yang beriman
ataupun orang yang tidak beriman. Kemudian Allah mengecualikan daripada manusia secara umum yang manakala ditimpa kesusahan mereka tidak akan bersifat sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholatnya. Mereka tetap setia melaksanakan sholatnya. Sehingga di sini daripada ayat ini dapat kita pahami bahwasanya orang-orang yang melaksanakan sholatnya sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi, begitu juga para sahabat dan terus turun-temurun mulai daripada ulama-ulama salaf sampai ke masa kita, maka mereka diantaranya tidak bakal bersifat seperti yang disebutkan tadi. Ketika ditimpa kesusahan, mereka tidak akan berlebihan dalam berduka cita, tidak akan berlebihan daripada putus asa. Ketika mendapat misalnya penyakit, ketika mendapat musibah yang tidak disukai misalnya, mereka tidak mudah putus asa, terutama di hatinya. Jadi intinya di hatinya bagaimana mereka mensikapi daripada musibah atau sesuatu yang tidak disukai menimpa dirinya. Maka di antara makna sabar, manakala ditimpa musibah yang tidak disukai, yaitu hati tetap tenang dan mulut tidak banyak ngomong. Ini kadang sabar tapi hatinya gelisah. Jadi di antara makna sabar yaitu hatinya tenang dan mulutnya tidak banyak ngomong atau menyebut ke lain-lain. Kita kadang-kadang sakit sedikit ngomong ke istri, ngomong ke anak, wah, anak lagi sakit ini, padahal sakitnya cuma ringan, ngeluh ke sana kemari. Ini bisa dikhawatirkan termasuk daripada yang disebutkan tadi. Jadi intinya dulu hatinya tenang dan tidak gelisah manakala ditimpa kesusahan. Kemudian yang kedua, mereka manakala mendapat kebaikan, orang-orang yang melaksanakan sholatnya sebagaimana mestinya, mereka akan bersyukur. Mereka akan berbuat baik dengan kebaikan yang mereka terima. Bukannya malah mencegah orang lain untuk mendapat kebaikan daripada dirinya. Jadi kata Al-Habib Abdul Haddad, seolahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut menyebutkan bahwa manakala seseorang benar-benar melaksanakan sholatnya, maka orang tersebut pastilah tidak senantiasa bersusah hati. Jadi nggak ada kesusahan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu diantara tanda-tandanya. Mereka tidak mudah berduka cita, bersusah hati, atau selalu berkeluh kesah dan tidak bersyukur. Apalagi kita misalnya nih panas sedikit, panasnya. Itu contoh keluh kesah. Sibuk kesana kemari, musim panas, musim apa namanya, misalnya sesuatu yang tidak disukai, barang-barang naik misalnya,
ngomong ke sana kemari, curhat ke sana kemari daripada sesuatu yang tidak disukai. Kemudian beliau mengatakan bahwa sifat ini, 3 sifat ini itu termasuk atau dianggap suatu kemungkaran. Yaitu yang pertama tadi, sifat suka bersusah hati. Itu adalah termasuk kemungkaran atau dianggap suatu kemungkaran. Yang kedua, suka berkeluh kesah kesana kemari. Ada penyakit sedikit, satu RT tahu. Ada kesusahan sedikit, ada permasalahan sedikit, satu kampung tahu misalnya. Nah, ini suatu yang dianggap mungkar, suka berkeluh kesah berlebihan. Jadi boleh berkeluh kesah kepada tempatnya. Di sini yang dimaksud selalu berkeluh kesah. Jadi sedikit ada masalah ngomong ke sana kemari. Nah, ini suatu yang dianggap mungkar. Kemudian yang ketiga, tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu artinya tidak menempatkan nikmat yang dia terima kepada yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat sehat, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat harta, tidak digunakan untuk bersedekah, mengeluarkan zakatnya. Jadi ketiga sifat ini adalah sesuatu ataupun hal-hal yang dianggap mungkar. Hal ini bisa dilihat daripada ayat Al-Quran yang lain. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah akbar. Dan dirikanlah atau dan laksanakanlah sholat. Kenapa? Di antara hasil yang bisa didapatkan orang yang melaksanakan sholat sebagaimana mestinya, yaitu sholat tersebut bisa mendorong si pendiri sholat tadi terhindar atau menjauhi daripada hal-hal yang keji, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mungkar. Jadi dengan sholatnya tadi orang tersebut bisa terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, termasuk yang 3 tadi. Jadi kalau salatnya sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau mendekati sebagaimana mestinya, itu bisa menjauhkan dirinya daripada hal-hal yang tidak baik, yang keji dan mungkar. Nah, termasuk 3 hal tadi. Jadi itu tanda bagi kita. Jadi tanda bagi kita masing-masing, kita lihat diri kita. Apakah kita misalnya gampang bersusah hati? Apakah kita sering berkeluh kesah kesana kemari? Atau kok kita kurang bersyukur? Nah, itu merupakan tanda daripada sholat kita masih banyak kekurangannya. Wala dzikrullahi akbar, dan ketahuilah bahwasanya mengingat Allah, wala dzikrullah di sini diartikan sholat. Karena sholat diantara isi sholat itu adalah dzikrullah. Maka sholat itu adalah lebih besar keutamanya dibanding ibadah yang lain, yaitu ibadah fisik. Ibadah fisik yang paling afdal adalah sholat. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya orang yang sholat
baik dia misalnya baru belum melaksanakan sholat sebagai mestinya, itu sudah ada manfaatnya. Makanya di sini disebutkan orang yang sholat dan memelihara seluruh waktu sholatnya akan dijaga oleh sholatnya daripada melakukan segala larangan Allah. Misal orang yang lagi sholat, itu paling tidak di waktu dia sholat itu dia sudah terhindar daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan ditambah lagi kalau orang tersebut memelihara seluruh waktu sholatnya, jadi dia 24 jam sehari semalam diisi dengan dari sholat ke sholat. Di antaranya apa? Di antaranya dengan menjaga wudhunya. Itu dianggap orang tersebut selalu berada di dalam sholat karena dia menjaga wudhunya supaya jangan sampai putus. Sehingga disebutkan orang yang selalu menjaga wudhunya itu dianggap senantiasa melaksanakan sholat. Maka akan dijaga oleh sholatnya daripada melakukan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sifat-sifat yang disebutkan tadi yang 3 yang sudah disebutkan, dan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, untuk Nabi ngomongnya "Shallu kama ra'aitumuni usolli", bukan Nabi menyebut "Shallu salati". Kalau Nabi mengatakan "Sholli salati", nah ini harus persis plek. Tapi di sini sebutkan "Shallu kama". Makanya dalam ilmu bahasa Arab kalau kaf itu huruf tasbih, artinya penyerupaan. Jadi misal begini seperti bahasa Indonesia, si anak seperti bapaknya, si anak seperti bapaknya. Artinya enggak 100% sama, mendekati. Kalau misalnya ngomong si anak sama dengan bapaknya, nah itu hampir 100% sudah. Tapi kalau si anak seperti bapaknya, menggunakan kata seperti. Sebagaimana mana kaf di sini huruf tasbih itu mendekati. Jadi enggak terlalu banyak miripnya. Jadi banyak di dalam ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi itu apabila menggunakan tasbih, penyerupaan, perumpamaan, itu yang diserupakan pasti lebih bagus daripada yang diserupainya. Seperti sering kita sebut anta badrun, Nabi engkau adalah badrun, sebagaimana bulan purnama. Pasti Nabi lebih afdal daripada bulan purnama. Masa bulan lebih bagus daripada Nabi? Artinya Nabi jauh mengungguli daripada bulan purnama. Jadi shallu kama ra'aitumuni usolli. Ya udah, kita taunya bagaimana, kita ngelihat guru kita bagaimana, ya dapatlah misalnya 5%, 10%, itu sudah alhamdulillah. Yang penting sudah kita berusaha untuk sholat sebagaimana kita melihat Nabi sholat. Kita nggak bisa langsung melihat Nabi sholat, kita lihat guru kita sholat, karena beliau melihat daripada guru-gurunya. Sehingga Nabi mengatakan shallu kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bukan dengan sekedar baca hadis, sholat seperti ini misalnya, rukunya seperti ini, wudunya seperti ini, nggak bisa. Nabi mengatakan shallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi ada sanadnya, ada musalsalnya. Jadi dengan melihat bagaimana. Jadi sholat bukan sekedar teori, tapi harus ada prakteknya juga.
Dari guru kita diajarkan seperti ini, sholat mulai misalnya baca niatnya bagaimana sampai takbiratul ihramnya. Kemudian prakteknya bagaimana, si guru mencontohkan atau si guru sholat, si murid menyaksikan, oh gini caranya. Beliau mengatakan seperti ini, oh seperti ini. Jadi setiap ibarat daripada hadis Nabi itu semua contoh bagi kita. Sehingga dikatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, ketika aku sedang sholat. Ketika Nabi sedang sholat. Jadi kita begitu juga. Kita berusaha untuk mencontoh daripada guru-guru kita. Tegasnya orang yang sholat itu harus mengikuti tata cara dan tertib yang telah ditunjukkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya, sebagaimana yang kita contoh daripada ulama salaf dan khalaf. Itu ulama salaf tadi, yaitu setelah zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian ulama-ulama salaf, kemudian ulama khalaf, sampai mu'takhirin sampai di zaman kita. Itu turun temurun. Hanya orang yang sholatnya sedemikian itulah terhitung orang yang mendirikan sholat dan memeliharanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang seperti itulah yang melaksanakan sholatnya dengan mencontoh guru-gurunya sampai kepada ulama-ulama khalaf, salaf, tabi'in, sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi sholatnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh guru-gurunya. Baik secara zahir ataupun secara batin. Secara batin mungkin ilmunya, dan secara fisik yang kita lihat, misalnya khusyuk, enggak, bagaimana kan disebutkan diantara mana khusyuk itu tenang sholatnya. Adapun secara batin kita nggak bisa lihat, tapi paling enggak kita bisa melihat, oh sholatnya tenang beliau. Nah, itu salah satu contoh daripada khusyuk misal. Nah, jadi disimpulkan di sini kata Al-Habib Abdullah Haddad bahwa orang yang sholat sebagaimana yang disebutkan, yaitu mengikuti tata cara dan tertib yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, terus turun kepada kita. Nah, itulah orang yang bakal dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang bersifat mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu, memberikan kita kepada pengetahuan dan pengamalan daripada apa yang sudah kita dapatkan daripada guru-guru kita sampai kepada Rasulullah SAW. Kita bisa mengamalkannya, bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita amalkan. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat bagi kita di dunia dan akhirat, dan kita dimatikan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dulu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.